Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gue bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken atau Tensura, volume ke-7 chapter ke-4. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Hinata dan pasukan gereja barat sudah melakukan sebuah pertemuan untuk membahas tentang Rimuru. Dan pasukan gereja barat telah menentukan tindakan apa yang akan dilakukan oleh gereja barat terhadap Rimuru. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Saat ini, ada sebuah kerajaan kecil yang berada di perbatasan antara kerajaan Parmes dan juga kerajaan Ingrasia. Dan kerajaan itu adalah sebuah kerajaan yang bernama Seltrozo. Dan ternyata di kerajaan itu sedang dilakukan sebuah pertemuan yang sangat rahasia. Dan pertemuan itu dilakukan untuk membahas tentang kerjasama antara keluarga Rosso dan juga pedagang dari Kekaisaran Timur untuk mewujudkan tujuan mereka masing-masing. Dan pertemuan ini adalah sebuah pertemuan yang dibuat oleh Granbell Rosso dan juga 5 orang lainnya. Dan perlu diketahui, Granbell Rosso adalah seorang pemimpin dari Seven Days Clergy dari Gereja Barat. Dan Granbell juga adalah kepala keluarga dari keluarga Rosso. Dan perlu diketahui, keluarga Rosso adalah sebuah keluarga yang sangat berpengaruh. Dan berkat keluarga Rosso lah, maka dewan-dewan dari negara barat dapat terbentuk. Dan keluarga Rosso adalah keluarga yang mengendalikan dewan-dewan barat dari belakang layar. Bahkan keluarga Rosso ini memiliki kekuatan yang sangat kuat, sehingga keluarga ini bisa menjadi pelindung dari negara-negara barat yang meminta perlindungan kepada mereka. Dan keluarga Rosso ini adalah keluarga yang mengendalikan keuangan dan ekonomi dari bangsa-bangsa barat. Dan di pertemuan kali ini, pertemuan ini juga dihadiri oleh seorang perwakilan pedagang dari Kekaisaran Timur. Dan nama pedagang itu adalah Damrada. Damrada adalah seorang pedagang dari Kekaisaran Timur yang telah menghasut Hinata agar Hinata bertarung dengan Rimuru. Dan pertemuan ini juga akan dihadiri oleh salah satu dari 3 battle sets dari kerajaan Ruberion. Dan orang itu adalah Glenda. Dan ternyata Glenda ini adalah seorang mata-mata yang telah dikirimkan oleh keluarga Rosso untuk memata-matai gereja barat. Dan Glenda ini adalah orang dari dunia lain yang dipanggil oleh keluarga Rosso. Dan Glenda ini memiliki sebuah skill unik, yaitu sniper. Dan skill ini memungkinkan Glenda dapat menembak seseorang dari jarak yang sangat jauh. Dan pertemuan ini juga dilakukan untuk mendengarkan informasi yang telah didapatkan oleh Glenda dari Gereja Barat. Dan ternyata pertemuan ini juga telah dihadiri oleh beberapa anggota dari Seven Days Clergy, tapi mereka tidak disebutkan identitasnya. Dan akhirnya pertemuan pun dimulai. Lalu setelah itu, Glenda pun mulai memberikan semua informasi yang telah dia dapatkan kepada semua orang. Dan Glenda memberitahu mereka semua bahwa Hinata Sakaguchi akan mulai bergerak menuju ke negara Tempest untuk menemui Rimuru. Dan juga Glenda memberitahu Damrada bahwa kemungkinan Hinata sudah tahu bahwa Damrada sudah menipunya. Damrada yang mendengar itu, dia pun tidak khawatir sama sekali. Damrada bilang bahwa itu bukanlah masalah yang besar,
karena saat ini dia sudah mendapatkan bantuan dari Granbell Rosso. Setelah itu, Damrada pun memberitahu semua orang bahwa dia dan juga Granbell sudah sepakat untuk menyingkirkan Hinata. Karena Hinata itu adalah sebuah ancaman. Dan dengan hilangnya Hinata, maka hal itu akan melemahkan bangsa-bangsa barat. Sehingga hal itu akan memudahkan Kekaisaran Timur untuk mengambil alih wilayah barat. Tetapi, beberapa dari Seven Days Clergy menentang hal itu. Karena bagi mereka, tidak mungkin untuk mengkhianati bangsanya sendiri dan membiarkan Kekaisaran Timur untuk merebut tanah mereka. Damrada yang mendengar itu, dia pun hanya bisa tersenyum. Lalu Damrada bilang kepada semua orang bahwa Kekaisaran Timur adalah bangsa yang sangat kuat. Lalu Damrada langsung menantang mereka semua, apakah mereka berani untuk menantang Kekaisaran Timur. Glenda yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu Glenda bilang kepada Damrada bahwa seorang pedagang senjata tidak pantas untuk menghina mereka. Lalu Glenda pun langsung mengeluarkan sebuah senjata asing. Dan senjata itu ternyata adalah sebuah pistol. Dan Glenda langsung menodongkannya ke arah Damrada. Damrada yang melihat itu, dia pun hanya diam saja. Lalu Damrada bilang kepada Glenda bahwa saat ini dia sangat terkejut karena dia bisa menemukan sebuah senjata di bangsa barat. Karena Damrada tahu bahwa senjata pistol harusnya hanya ada di Kekaisaran Timur. Glenda yang mendengar itu, dia pun sedikit terkejut. Dan Glenda langsung bertanya kepada Damrada, kenapa Damrada bisa tahu tentang senjata ini. Lalu Damrada pun memberitahu Glenda bahwa bangsa barat bukanlah satu-satunya negara yang dapat memanggil orang-orang dari dunia lain. Dan Kekaisaran Timur juga sudah melakukan hal yang sama dengan bangsa barat, yaitu memanggil orang-orang dari dunia lain. Lalu Damrada juga bilang kepada Glenda bahwa di Kekaisaran Timur, senjata itu sudah diproduksi secara massal dan jumlahnya sangatlah banyak. Semua orang yang mendengar itu, mereka pun sangat terkejut, termasuk juga dengan Granbell. Di sini, Damrada mengatakan hal itu karena dia ingin memberikan sebuah peringatan kepada semua orang yang ada di ruangan ini, bahwa menentang Kekaisaran Timur adalah sebuah tindakan yang sangat bodoh. Dan lebih baik mereka memilih untuk bekerja sama daripada menentangnya. Karena Kekaisaran Timur pasti akan mengalahkan mereka semua. Lalu setelah itu, Granbell pun bilang kepada semua orang bahwa yang dikatakan oleh Damrada adalah kebenaran. Dan Granbell menyarankan kepada semua orang bahwa saat ini lebih baik mereka memilih untuk bekerja sama daripada memilih untuk menentang Kekaisaran Timur. Semua orang yang mendengar itu, mereka pun hanya bisa terdiam karena pemimpin mereka sendiri telah mengakui bahwa menentang Kekaisaran Timur adalah tindakan yang sangat bodoh. Lalu Granbell bilang kepada Damrada bahwa tujuannya adalah untuk menyingkirkan Rimuru yang sudah menjatuhkan kerajaan Farmes. Dan Granbell tidak menyukai akan hal itu. Dan akhirnya Granbell dan juga Damrada telah sepakat untuk bekerja sama. Di sini intinya, Granbell dan juga Damrada telah setuju untuk melakukan kerjasama untuk menghancurkan target mereka masing-masing. Granbell meminta bantuan kepada Damrada untuk menghancurkan Rimuru yang telah mengalahkan kerajaan Farmes. Sedangkan Damrada meminta bantuan Granbell untuk menyingkirkan Hinata agar bangsa-bangsa barat menjadi lemah. Dan jika nantinya kedua tujuan mereka berhasil, setelah itu mereka akan menjadi musuh kembali yang akan berperang untuk mempertahankan bangsanya masing-masing. Dan setelah kesepakatan itu terbuat, akhirnya mereka pun membuat sebuah rencana
Granbell bilang kepada semua orang bahwa dia sudah membuat sebuah jebakan untuk Hinata dengan cara merubah isi pesan yang telah dikirimkan Rimuru melalui Rahim, sehingga nantinya Hinata akan terpancing untuk menuju ke hutan Jura agar Hinata dan Rimuru saling bertarung. Lalu Glenda langsung memberitahu semua orang bahwa rencana itu sudah berjalan dengan sangat lancar. Glenda bilang bahwa Hinata terlihat sudah termakan oleh jebakan itu, dan Hinata pasti akan menuju ke hutan Jura. Lalu setelah itu, Damrada juga berjanji kepada Granbell bahwa dia akan menyingkirkan seorang iblis bawahan dari Rimuru yang saat ini sedang bekerja di belakang layar untuk melakukan kudeta Farmers. Lalu Damrada bilang kepada Granbell bahwa dia telah berencana untuk melakukan kerjasama dengan raja baru dari Farmers, yaitu Edward, untuk menyingkirkan berbagai kelompok yang berpihak terhadap Rimuru untuk mendukung Raja Edomaris. Dan Damrada bilang kepada semua orang bahwa dia akan menyebarkan informasi bahwa Hinata akan menuju ke negara Tempest untuk membunuh Rimuru, sehingga Rimuru nantinya tidak punya pilihan selain bertarung dengan Hinata. Dan akhirnya mereka pun akan saling bertarung dan saling membunuh. Lalu setelah itu, Granbell pun bilang kepada Damrada bahwa dia juga memiliki sebuah rencana untuk membantu Damrada menyingkirkan Hinata. Setelah itu, pertemuan pun akhirnya selesai, dan Damrada memutuskan untuk pergi dari ruangan. Setelah Damrada pergi, akhirnya Rosso, Glenda, dan juga yang lainnya merasa sedikit agak lega. Lalu Glenda bilang kepada semua orang bahwa Damrada dari Kekaisaran Timur telah menganggap bangsa-bangsa Barat seperti seorang anak-anak, dan itu membuat dirinya menjadi sangat kesal. Tapi Granbell lalu memberitahu Glenda jika Damrada itu adalah pemimpin dari sebuah organisasi bawah tanah, dan organisasi itu adalah organisasi Cerberus. Dan Cerberus adalah sebuah kelompok yang telah mengendalikan dunia dari bawah tanah. Dan kelompok ini berasal dari Kekaisaran Timur. Dan menantang Damrada bukanlah pilihan yang tepat. Lalu setelah itu, Granbell pun langsung memberikan sebuah perintah kepada Glenda. Dan perintah itu adalah untuk memata-matai gerak-gerik dari iblis bawahan Rimuru. Dan iblis itu saat ini sedang berada di kerajaan Farmers. Setelah itu, Granbell pun meminta Glenda untuk mengajak dua anggota Three Battle Set yang lainnya, yaitu Sare dan juga Grigori. Dan Granbell mau mereka berdua bergabung dengan rencana mereka. Dan Glenda pun akhirnya mengerti, dan dia patuh terhadap perintah dari Granbell. Lalu Granbell juga berjanji akan memberikan bantuan untuk Glenda, agar Glenda nantinya dapat menarik Sare dan juga Grigori untuk ikut dalam rencana mereka. Dan Granbell akan mengirimkan pasukannya, dan pasukan itu adalah pasukan Blood Shadow atau bayangan darah. Sedikit informasi, pasukan bayangan darah adalah sisi gelap dari keluarga Rosso. Dan mereka ini adalah pasukan yang terdiri dari orang-orang yang akan melakukan pekerjaan apapun yang telah diperintahkan kepada mereka, karena mereka sudah terikat kontrak dengan keluarga Rosso. Dan mereka semua akan patuh terhadap semua perintah dari keluarga Rosso. Dan akhirnya Glenda pun pergi dari ruangan pertemuan. Setelah Glenda pergi, Granbell pun lalu berbicara kepada seorang anak kecil. Dan ternyata anak kecil itu adalah cucunya. Dan cucunya itu bernama Maria Bel Rosso. Dan di sini ternyata otak dari rencana yang telah mereka buat tidak sepenuhnya dibuat oleh Granbell.
Tapi rencana itu dibuat oleh pemikiran dari Maria Bell. Dan ternyata di sini, keluarga Rosso memiliki rencana yang lain. Dan rencana itu adalah membuat keluarga Rosso untuk menguasai dunia. Dengan cara menguasai keuangan dunia. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu. Dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. Bye-bye.